Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah bersedia join dalam kelas presentasi pada mata kuliah Learning Management System. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Apriliu Raningsih, Muhammad Ilham Fajri Ramadan, Leoni Aisal Sabilah, Bani Safi'i, dan Ronaldo Rizky Darmawan ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami yaitu Google Classroom. Baik, langsung saja kita ke pengertian sejarah dan manfaat. Kepada Dwi, kami persilakan. Jadi pertama-tama itu ada pengertian. Jadi secara umum Google Classroom ini merupakan layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus melakukan tatap muka. Kemudian menurut website resminya, aplikasi Google Classroom ini merupakan sebuah alat produktivitas gratis meliputi email, dokumen, dan penyimpanan yang didesain secara khusus untuk memudahkan pengajar dalam menghemat waktu untuk mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik. Kemudian adapun menurut para ahli, yaitu menurut Bender and Weller yang mendeskripsikan bahwa Google Classroom ini dirancang untuk mempermudah interaksi antara guru dan siswa dalam dunia maya. Kemudian selanjutnya, mohon maaf dulu, slide-nya nggak muncul. Oke, bentar. Jadi dari pengertiannya, yaitu dari secara umum, lalu menurut website resminya, dan menurut para ahli. Kemudian selanjutnya di sini ada dari sejarahnya. Jadi Google Classroom ini pertama kali dirilisnya itu pada tahun 2014. Kemudian selanjutnya itu dari sejarahnya, kayak yang namanya teknologi itu jadi kita selalu berkembang, kayak ada di update-nya, kayak menambahkan fungsinya dan lain-lainnya. Kemudian di tahun 2015 ini Google itu menginputkan Google Calendar untuk mengatur tanggal, waktu, dan penugasan dan pemberian materi. Kemudian di 2014 yaitu ada pengembangan fitur kembali, yaitu menambahkan Google Classroom yang awalnya berbentuk website tapi sekarang bisa berbentuk sebuah aplikasi mobile yang dapat diakses melalui handphone atau gadget. Kemudian pada tahun 2018 juga ada perkembangan fitur, yaitu menambah pekerjaan kelas, meningkatkan antar tatap muka penilaian, dan menambahkan fitur untuk guru membuat sebuah kelas berdasarkan topik dan temanya. Lalu selanjutnya ada manfaat dari Google Classroom. Yang pertama yaitu mudah digunakan karena waktunya fleksibel dan menghemat kertas. Kemudian mudah mengatur dan mengelola jadwal serta dokumen. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dan masukan. Serta yang keempat yaitu multifungsi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Aprili atas penyampaian materinya. Materinya sangat cukup jelas dimengerti. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang telah disampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada tujuan dan fitur yang akan disampaikan oleh Ronaldo Rizky. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada tujuan dari Google Classroom. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kertas. Dengan menggunakan Google Classroom, semua materi yang diberikan itu berupa dokumen, bisa juga dengan video atau gambar.
Nah, secara otomatis hal ini akan mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya yaitu membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Guru dapat mendistribusikan materi dengan tanpa batas ya, tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Kemudian menjadi sebuah alat media pembelajaran yang menarik dan memotivasi. Hal ini dapat diketahui bahwa belajar tidaklah harus berdiam diri di kelas dan dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi pembelajaran yang dilakukan secara mandiri, baik dengan membaca dokumen yang dikirimkan pengajar, menonton video, ataupun mendengarkan rekaman. Oke, Selanjutnya ada fitur-fitur dari Google Classroom. Yang pertama, pemberian dan penilaian tugas. Hal ini guru dapat memberikan forum pengumpulan tugas sekaligus menilai tugas yang telah dikumpulkan. Kemudian yang kedua ada pengumuman dalam aplikasi. Guru dapat mengumumkan hasil dari pengerjaan tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga ada Text Toolkit for Families and Guardians. Kemudian yang keempat ada dashboard untuk memantau keaktifan siswa. Mungkin cukup itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah kita mengetahui pengertian, sejarah, manfaat, tujuan, dan fitur, selanjutnya kita akan masuk ke materi cara login Classroom yang akan disampaikan oleh Bani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita lanjut ke dari cara login Classroom. Mungkin untuk yang pertama itu menentukan jenis akun. Kita mau akun sekolah, aplikasi, login pertama kali. Pertama untuk Classroom, lalu masukkan alamat email akun Classroom Anda. Lalu klik berikutnya, 3 masukkan sandi, lalu klik berikutnya. 4 jika ada pesan selamat datang, tinjau pesan tersebut lalu klik terima. 5 jika Anda menggunakan Microsoft Edit dan klik saya seorang siswa atau saya seorang pengajar. 6 tipsnya yaitu pengguna dengan akun Google pribadi tidak akan melihat opsi ini. 7 mulai. Adapun dengan cara mengaksesnya, yaitu buka menu untuk mengakses kelas, membuka kelas Anda, kalender, melihat batas waktu, dan mengakses daftar tugas, meninjau tugas untuk kelas Anda. Setelahnya mengubah foto profil, sandi, dan notifikasi, lalu mulai menggunakan kelas. Jika Anda seorang pengajar, Anda dapat kelas. Jika Anda seorang siswa, Anda dapat bergabung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bani Safi'i. Selanjutnya yaitu kita membahas membuat kelas dan mengirim tugas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dimana yang pertama kita membuat kelas. Jadi ketika kita mau membuat kelas itu yang pasti kita harus mengunduh dulu aplikasi Google Classroom-nya di Play Store atau App Store. Kemudian klik ikon panah di pojok kanan bawah itu untuk buat kelas yang sudah ditunjuk oleh panah merah ya. Kemudian masukkan nama kelasnya. Setelah itu, guru dapat menambahkan beberapa deskripsi singkat, nama pelajaran, dan tingkatan kelas. Selanjutnya, langsung dibuat aja, klik buat, kemudian sudah selesai. Jadi, kelas udah bisa dibagiin ke murid-murid menggunakan kode kelas atau berupa link gitu. Selanjutnya, untuk mengirimkan tugas. Bagaimana untuk mengirimkan tugas? Jadi yang pertama harus buka Classroom dulu. Kemudian kita harus login dengan akun Google kita. Kemudian kita klik kelas yang sudah kita join. Kemudian tugas kelas, kemudian klik tugasnya. Selanjutnya klik gambar dengan nama untuk membuka file tugas. Selanjutnya kita masukin tugas yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita klik serahkan, lalu konfirmasi.
Nah, di mana tadi kita sudah membahas banyak sekali, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan yang akan disampaikan oleh Dwi Aprili. Kepadanya dipersilahkan. Mungkin Dwi sedang terkendala sinyal, jadi kita tunggu saja sampai sinyalnya membaik ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Untuk kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Saudara Aldo. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kelebihan yang pertama itu tampilan user friendly. Jadi Google Classroom memiliki tampilan yang user friendly, yaitu artinya mudah digunakan dan dipahami bagi pengguna yang baru saja menggunakan LMS ini. Kemudian yang kedua, mudah digunakan untuk mengelola tugas yang diberikan. Google Classroom memiliki fitur yang dapat memperlihatkan satu halaman yang menyediakan tugas. Materi dapat tersampaikan secara otomatis dan memberikan informasi melalui email pengguna. Kemudian yang ketiga, ada penyimpanan yang terpusat dan terkelola di dalam satu penyimpanan. Kemudian yang keempat, mudah melakukan peninjauan. Hal ini Google Classroom memiliki fitur untuk melakukan pemeriksaan sebelum tugas dikirimkan. Kemudian yang kelima, mudah melihat informasi terbaru. Jadi Google Classroom akan memberikan notifikasi apabila terdapat informasi terupdate terhadap tugas ataupun materi yang diberikan oleh pengajar. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari Google Classroom itu sendiri. Yang pertama, pengaplikasian Google Classroom akan sulit apabila kondisi pengajar tidak mumpuni dan tidak melek terhadap teknologi. Kemudian ada juga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lumayan besar pada perangkat. Selanjutnya ada yang ketiga, membutuhkan koneksi internet yang memadai untuk mengirimkan tugas dan mengunggah materi. Dan yang keempat, ada membutuhkan panduan pengguna bagi pengguna baru. Oke, mungkin cukup itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ronaldo Rizky. Itu dia materi yang sudah kami sampaikan seputar Google Classroom dari pengertian sampai ke kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan.
Hai teman-teman yang mau bertanya seputar Classroom. Mungkin Nanda atau Meisha atau Alfian, Aziz, Dika, Putri, Sadam yang ingin bertanya kami persilahkan. Baik, kami tunggu untuk bertanya. Oke, Pungkas. Izin bertanya moderator, seberapa efektif Google Classroom sekarang ini? Baik, terima kasih Pungkas atas pertanyaannya. Kepada teman-teman kelompok 1 yang ingin menjawab bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Baik, silahkan Dika. Coba tanya, apa maksud dari tampilan yang user friendly di Google Classroom dan bagaimana sih contohnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana maksudnya tampilan yang user friendly dan contohnya ya, Dika? Ya benar, Leoni. Oke, terima kasih Dika atas pertanyaannya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada teman-teman? Jika teman-teman kelompok 1 sudah ingin menjawab pertanyaan dari Pungkas atau Dika, dipersilahkan. Izin. Baik, Ronaldo atau Dwi, dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Pungkas, yaitu pertanyaannya jadi seberapa efektif Google Classroom sekarang ini. Untuk bisa dikatakan seberapa efektif itu sebenarnya itu tergantung dari penggunaan di mana kita menerapkan Google Classroom-nya. Misalkan kalau saat ini ditanya untuk di bidang sekolah kayak di SD, SMP, atau SMA, seberapa efektif Google Classroom ini, ya ketika saat ini kita sudah bisa bertatap muka, mungkin si Google Classroom ini sudah kurang efektif ya dalam untuk digunakan ketika melakukan pengajaran. Mungkin masih bisa diterapkan, tapi dalam penggunaannya itu tidak sesering saat kita masih online gitu pelajarannya. Karena kebanyakan kan guru sama siswanya itu sudah bertatap muka. Jadi untuk penggunaan Google Classroom ini bisa dikatakan kurang efektif ketika digunakan pada saat ini. Namun apabila penggunaannya itu di luar sekolah formal, seperti misalkan kayak di tempat les yang kita nggak bisa selalu ketemu di setiap saat, atau di course di mana perusahaan itu bikin pelatihan khusus, nah itu bisa dikatakan lebih efektif karena Google Classroom ini bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja asalkan masih mempunyai koneksi internet. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya kepada teman-teman kelompok ini mungkin bisa menambahkan jawabannya. Kembali ke moderator.
Terima kasih Dwi Aprili kepada teman-teman kelompok 1 atau teman-teman yang ada di room Google Meet ini bisa menambahkan jika masih ada yang ngerasa kurang nih dari jawaban Dwi untuk menjawab pertanyaan pungkas seperti itu. Kalau dari pungkasnya bagaimana pungkas? Apakah sudah terjawab pertanyaannya dari jawaban dari Dwi? Mungkin sudah cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Dika. Bagaimana untuk teman-teman kelompok 1 atau teman-teman yang lain? Oke, kepada Ronaldo Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih moderator izin menjawab pertanyaan dari Dika mengenai tampilan yang user friendly dan di mana contoh tampilan user friendly pada Google Classroom. Menurut saya untuk tampilan yang user friendly di Google Classroom itu secara keseluruhan bisa dikatakan user friendly. Khususnya pada bagian password ya, di situ terdapat beberapa tombol yang juga sudah terdapat informasi mengenai tombol tersebut. Misalkan saya menjadi seorang guru pemula yang menggunakan Google Classroom, saya tahu di mana letak tombol yang digunakan untuk menambahkan sebuah materi, kemudian di mana yang tombol yang harus digunakan untuk melakukan penetapan tanggal deadline dari materi tersebut. Selain itu ada juga tombol untuk mengupload materi berupa video. Jadi setiap tombol tersebut sudah memiliki informasi yang jelas sehingga sangat membantu guru dalam menggunakan LMS tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ronaldo. Ya benar ya yang dikatakan Ronaldo. Jadi Google Classroom ini sangat user friendly karena ada tombol-tombol yang sudah disertai dengan penjelasannya seperti itu. Bagaimana kepada Dika? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah jelas? Oke, sudah sangat jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, sama-sama Dika. Mungkin bisa satu orang lagi ya yang bertanya kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Mau tanya dikit dong Ya, silakan. tentang Google Classroom itu. Dalam Google Classroom itu sebuah kelas ada maksimal angka mahasiswanya nggak sih? Baik, terima kasih Alfian atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di setiap kelas di Google Classroom itu apakah ada maksimal jumlah siswa yang bisa join gitu ya? Iya benar. Baik, saya izin menjawab. Dari yang saya baca, dari support Google, itu untuk Classroom itu dibatasin. Jadi, untuk jumlah maksimum pengajar itu ada 20. Jadi,
jumlah pengajarnya hanya 20 orang, dan untuk siswanya, untuk anggotanya ada 1000. Seperti itu. Bagaimana untuk jawabannya? Oke, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Alfian. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sesi tanya jawab kami tutup. Dan terima kasih juga yang sudah join dalam presentasi kali ini. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.